Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sekolah pasar modal dari mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Cindy Febrianti, dengan nomor NIM 211011200028. Kemudian ada Hijrianti dengan nomor NIM 211011200033. Kemudian ada Marwah Chandralika dengan nomor NIM 211011201111. Pasar modal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menjelaskan pengertian pasar modal adalah aktivitas yang berhubungan dengan perdagangan efek dan penawaran umum antara pelaku dan perusahaan emiten. Sedangkan secara umum, pengertian pasar modal adalah kegiatan dalam melakukan transaksi jual beli surat berharga atau efek antara investor dan perusahaan emiten, serta pelaku pasar modal lainnya. Sementara, tempat yang dijadikan sebagai pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sejarah pasar modal. Sejarah pasar modal Indonesia diawali dari penjajahan kolonial VOC Belanda pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Pasar modal di Indonesia resmi berdiri dengan nama Vereniging voor de Effectenhandel atau Asosiasi Perdagangan Efek. Tahun 1918, pasar modal Indonesia tersebut harus ditutup karena muncul gejolak ekonomi sebagai akibat dari Perang Dunia I dan II. Pasar modal Indonesia kembali dibuka tahun 1977 oleh Presiden Soeharto dengan nama Bursa Efek Jakarta. Akhirnya, pasar modal di Indonesia semakin berkembang dan diperbarui kebijakan dan namanya menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah bursa efek yang beroperasi di Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau BES. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Peran Bursa Efek. Bursa Efek berperan signifikan dalam kegiatan pasar modal. Bursa Efek bertanggung jawab dalam menyediakan semua sarana perdagangan efek dan membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Bursa Efek juga mendorong partisipasi masyarakat serta badan usaha dalam memenuhi pembiayaan. Jika permintaan investasi tinggi, maka perusahaan akan meningkatkan jumlah penawaran saham kepada publik. Ini akan mendorong peningkatan aktivitas transaksi di pasar modal. Ditambah lagi, Bursa Efek juga berperan dalam menyediakan informasi perdagangan harian, yaitu perubahan harga saham yang terjadi setiap harinya serta harga penutupan. Fungsi pasar modal. Yang pertama ada fungsi ekonomi, yaitu mempertemukan dua pihak berkepentingan, yaitu investor dan perusahaan emiten. Investor ingin berinvestasi demi mendapatkan keuntungan, sedangkan perusahaan emiten membutuhkan tambahan permodalan dari investor. 2. Fungsi keuangan. Sedangkan ditinjau dari segi keuangan, fungsi pasar modal adalah menyediakan sarana pemerataan pemasukan baik dari investor dan emiten. Pihak investor berpotensi mendapatkan imbal hasil dari instrumen yang dipilih. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, menambah pendanaan modal bagi pengusaha. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi bisnis. Yang ketiga, mendukung simbiosis mutualisme antara investor dan emiten. Yang keempat, memeratakan pendapatan masyarakat. Yang kelima, mendorong terciptanya lebih banyak tenaga kerja. Yang keenam, membantu meningkatkan pendapatan pajak. Yang ketujuh, memberi kontribusi dalam memajukan ekonomi negara. Dan kedelapan, membantu menjalankan roda perekonomian. Materi selanjutnya mengenai instrumen pasar modal yang terdiri dari saham, reksadana, surat utang obligasi, surat berharga IFT, dan saham derivatif.
Yang pertama mengenai saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan sebagai bukti kepemilikan seseorang atau suatu perusahaan. Sedangkan reksadana adalah pasar modal yang tepat bagi Anda yang ingin memiliki investor anti ribet, karena reksadana adalah contoh pasar modal yang pengelolaan dana investornya dilakukan oleh manajer investasi untuk dikelola dalam portofolio efek sehingga hasil return dengan maksimal. Selanjutnya, surat utang obligasi. Obligasi merupakan pasar modal dengan penerbitan surat utang pemilik perusahaan kepada investor yang membelinya. Sedangkan surat berharga IFT adalah instrumen pasar modal mirip dengan reksadana dengan sistem pengumpulan data secara kolektif dan dikelola oleh ahli profesional. Namun surat ini dapat diperdagangkan dalam Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir mengenai saham derivatif. Saham ini merupakan bentuk turunan dari saham terbagi dalam dua jenis, antara lain right dan warrant. Bentuknya tetap seperti surat berharga, hanya saja mekanismenya yang berbeda dengan saham pada umumnya. Karakteristik pasar modal. Yang pertama, pemakai dana. Dari sudut pandang pemakai dana, ada berbagai pihak yang turut terlibat dalam kegiatan di pasar modal. Di Indonesia, permintaan akan dana umumnya berasal dari perorangan, pemerintah pusat, dan perusahaan. Kemudian ada jenis instrumen. Berdasarkan jenis instrumennya, karakteristik pasar modal berikutnya dilihat dari apakah instrumen yang ditawarkan ini berupa utang jangka panjang atau justru merupakan equity atau instrumen modal perusahaan. Selanjutnya, jatuh tempo instrumen. Untuk jatuh tempo instrumen di pasar modal, biasanya bentuk aset diperjualbelikan di pasar modal adalah dana dengan jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang. Sementara itu, untuk surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, diperjualbelikan di pasar uang ataupun short term market. Kemudian, tingkat sentralisasi. Untuk karakteristik yang keempat adalah sudut pandang dari tingkat sentralisasi, dikarenakan suatu negara memiliki wilayah geografis yang luas. Diperlukan sentralisasi berupa pasar modal regional dan juga lokal. Dengan adanya sentralisasi ini, membuat penyebaran dana dapat merata. Yang terakhir ada transaksi. Karakteristik transaksi di antara pemodal dengan pengguna dana pasar modal. Prosesnya tidak secara langsung dan terjadi dalam pasar yang terbuka atau open market. Selanjutnya, pelaku pasar modal yang terdiri dari emiten, investor, penjamin emisi, agen perantara, serta pialang. Yang pertama mengenai emiten. Pemilik surat berharga atau portofolio efek yang diterbitkan dalam pasar modal untuk mendapatkan modal dari investor, sehingga dapat dikatakan emiten akan mengelola uang investor untuk kemajuan bisnisnya. Nantinya hasil penggunaan atau pengelolaan dananya tersebut berupa dividen atau imbal hasil yang diterima oleh investor. Yang kedua, investor. Keberlangsungan pasar modal terjadi ketika investor menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk pasar modal. Investor akan menanamkan modalnya dan bertransaksi terhadap perdagangan efek untuk meraih keuntungannya. Yang ketiga, penjamin emisi bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan emiten untuk melakukan penawaran terhadap
terhadap sisa efek tidak terjual. Yang keempat, agen perantara, yaitu pihak yang bertugas untuk mencari investor agar mau menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen pasar modal tertentu. Yang terakhir, pialang, yaitu perantara antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Pihak pialang harus melalui ujian kelulusan atau WPPE, wakil perantara perdagangan efek, dan lolos sertifikat CFA atau Certified Financial Analyst. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal terdiri dari pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Pasar perdana yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Yang kedua, pasar sekunder yaitu penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Yang terakhir, bursa paralel, perlengkapan dari bursa efek yang ada. Struktur pasar modal yang terdiri dari 1. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam yang berfungsi dalam mengawasi dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal. 2. Perusahaan emiten biasanya menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal dengan tujuan memperoleh modal guna meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu lembaga dengan wewenang memproduksi kebijakan atau aturan sendiri bagi aktivitas bisnisnya di pasar modal. Terdiri dari bursa efek, lembaga clearing dan penjamin atau LKP, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. 4. Perusahaan efek bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3, yaitu penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. 5. Penasehat investasi bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan di pasar modal. 6. Lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Badan ini terdiri dari badan kustodian, biro administrasi efek, dan wali amanat. 7. Profesi penunjang pasar modal. Adanya profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal karena banyak kepentingan yang harus diselesaikan oleh profesi lainnya. Contohnya profesi penunjang seperti notaris, konsultan hukum, audit, dan akuntan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar modal. Secara tahap awal, perusahaan harus melakukan penawaran umum. Penawaran umum atau go publik yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal dengan cara menjual saham atau obligasi. Dengan melakukan go publik, perusahaan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan dana yang cukup besar bagi pengembang usaha dan memperbaiki struktur modal. 2. Dengan kepemilikan saham yang tersebar di masyarakat, perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan usahanya dengan transparan dan profesional sehingga memacu perusahaan tersebut untuk berkembang. 3. Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan investasi dengan jalan kepemilikan saham. 4. Lebih dikenal oleh masyarakat secara tidak langsung, aktivitas promosi turut berjalan. Tahapan yang harus dilakukan saat proses penawaran umum atau go publik. 1. Tahapan persiapan. Biasanya perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk membentuk kesepakatan di antara para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. 2. Tahap pengajuan pendaftaran. Biasanya calon emiten melakukan pendaftaran dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung kepada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Ketiga, tahap penawaran saham. Pada tahapan ini, emiten menawarkan sahamnya kepada masyarakat investor
melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Keempat, tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah saham ditawarkan di pasar perdana, selanjutnya saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.